Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Bima, kisah dari Netra Kala yang dari hari ke hari asli makin keren aja, misterinya juga dapat banget. Terima kasih kepada Netra Kala atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca nih, wajib banget pokoknya kunjungi karya karsanya dari Netra Kala, karena di sana keren, pakai banget kisahnya. Dan juga bisa diikuti akun Twitternya, yang mana agar teman-teman nantinya bisa tahu apa nih yang di-up lagi di karya karsa selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Sendang terkutuk di desa Ambu Mayit. Kisah Bima. Begitu malas membuka mata, seolah kasur yang digunakan untuk tidur begitu menempel di punggung Bima. Entah kenapa, badannya begitu terasa lelah sampai dia bisa tidur hampir 12 jam lebih. Enggan untuk beranjak, Bima mengamati kondisi kamarnya kali ini. Beberapa hari yang lalu, ia merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat sekarang. Rasanya kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Beranjak, dia membuka pintu berjalan menuju kamar mandi. Para orang tua ternyata sudah berkumpul di dapur. Wajah mereka terlihat lebih baik daripada kemarin malam. "Bim, sudah bangun kamu?" ucap Banyu yang melihat kehadiran Bima. Mendengar itu, sontak Sekar segera bangkit menuju Bima. Dia memeluk kencang anak semata wayangnya. "Pak Frit sudah menceritakan semua yang kamu alami semalam. Maafkan ibu ya Bim," ujarnya lirih sambil berurai air mata. "Ibu gak salah kok. Ini semua sudah menjadi takdir Bima," kata Bima yang merasa canggung dipeluk oleh ibunya di depan semua orang. Sekar melepaskan pelukannya dan meminta Bima agar mandi lalu segera makan untuk memulihkan kondisinya. "Mbak Maya gimana Bude?" ucap Bima setelah selesai mandi dan menyempatkan diri melihat kondisi sepupunya. "Sudah baikan Bim, sudah tidak meronta-ronta lagi. Makasih ya Bim, mau nolongin Maya," ucap budenya sambil melihat ke arah Bima. Bima tersenyum. Ia menganggukkan kepala dan berjalan kembali ke arah belakang rumahnya. "Masih ada 7 hari lagi Bim. Sini," ucap Pak Arif yang sedang duduk di taman bersama Bapak dan Pade. "7 hari? Maksudnya gimana ya Pak?" tanya Bima yang sudah berada di depan mereka. "Sukma dari Maya harus disempurnakan Bim. 7 sendang. Kita harus mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Jelasnya?" "Maksudnya gimana ya Pak?" kata Bima masih tidak mengerti. "Kamu tahu kan kondisi Sukma Maya saat ini?" tanya Pak Arif. Bima mengangguk. Dia mengerti bahwa Sukma dari Maya sebetulnya masih terjebak oleh sosok Gendiswari. Dia teringat dengan sisir kayu. "Pak, sisirnya di mana Pak?" tanya Bima panik. "Aku simpan Bim. Aku belum menghancurkannya. Jika aku hancurkan sekarang, pasti Sukma Maya juga akan terus berada di sana bersama Gendiswari," kata Pak Arif sambil menghela nafas panjang. "Lalu setelah ini apa yang harus dilakukan?" ucap Bima bersemangat. "Semangatmu itu benar-benar luar biasa Bim. Apa Simba tidak memberitahumu?" tanya Pak Arif menggeleng. Bima tidak mendapati pesan apapun yang disampaikan oleh Simba sewaktu berada di sana. "Simba memintaku untuk mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Dengan begitu kita bisa menyempurnakan Sukma Maya," ujar Pak Arif. "Pak D sama bapakmu sedang mencari informasi Bim. Sendang mana saja yang harus kita datangi," kata Pak D-nya sambil menaruh handphone di atas meja. Sedangkan Banyu, ia masih sibuk mencari informasi tempat-tempat yang memiliki sendang yang bisa mereka kunjungi dalam waktu 7 hari. "Terus setelah kita melakukan ritual di sendang itu, Mbak Maya bisa sembuh seperti dulu lagi Pak?" tanya Bima kepada Pak Arif. Dia hanya mengangkat baunya. "Semoga saja Bim.
Yang penting, setelah kita selesai dengan 7 sendang itu, kita harus segera menghancurkan benda terkutuk itu, ucap Pak Arif sambil menerawang jauh. Bima kira semuanya sudah selesai, tapi ternyata masih ada hal yang harus dia lakukan. Mungkin sekali lagi dia akan meminta petunjuk dari Kromo Sengkono, bertanya apa yang harus ia lakukan kali ini. Tapi dia juga teringat perkataan dari Pak Arif untuk tidak berpangku tangan dengan mereka, karena sejatinya mereka juga adalah makhluk Tuhan yang bisa tergoda dengan tipu daya setan. Malam ini kita akan mulai perjalanan menuju sendang pertama, ucap Banyu menaruh handphonenya di atas meja. Mendengar hal itu, setiap orang yang ada di taman memandang Banyu tersenyum. Banyu mengatakan kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang sendang yang tak jauh dari rumah mereka. Konon tempat itu sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan tantangan mereka kali ini, sendang tersebut berada di salah satu kaki gunung yang cukup melegenda di wilayah mereka. Tidak mungkin kita semua pergi ke Lingwar, ujar Pade. Saat ini mereka semua sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk pergi ke desa Lingwar. Bima sedari tadi diam dan memperhatikan. Dia tidak berminat untuk ikut berdebat dengan para orang tua. Benar, lebih baik hanya laki-laki saja yang pergi, sedangkan kalian, Sekar dan Yanti, di rumah menjaga Maya, kata Pak Arif menengahi. Memang benar, saat ini kondisi Maya tidak bisa dibawa kemana-mana. Dia sudah terbangun tapi tatapannya kosong, bagai tak punya kehidupan sama sekali. Mendengar perkataan Arif, Sekar terdiam. Sedari tadi dia bersikukuh untuk ikut ke desa Lingwar. Dia merasa tidak tenang jika harus berdiam diri di rumah. Benar, Sekar, lebih baik kita di rumah daripada nanti malam menjadi beban untuk mereka, ucap Bude mengalah. Akhirnya Sekar menuruti saran dari mereka. Nanti sore kita pergi, kemungkinan perjalanan sedikit jauh, dan aku tidak mengharapkan semua berjalan dengan lancar, hanya berjaga-jaga, kata Pak Arif. Maksudmu apa, Arif? Tanya Banyu heran. Kita itu sedang menghadapi masalah gaib. Aku tidak berani mengatakan kalau semua akan berjalan dengan mudah. Pasti akan ada halangan, entah apa itu, jelasnya sambil menyulut kembali rokok yang sedari tadi mati. Seperti kejadian yang kalian lalui semalam, mungkin sosok Kendiswari saat ini sedang berada di alas Lalijiwo, tapi bisa saja kita bertemu dengan sosok yang lebih ganas lagi. Jadi aku peringatkan kalian untuk tetap selalu waspada dan ikuti semua arahan yang aku berikan, ujar Pak Arif tegas. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Mungkin hanya Bima yang sedikit tenang karena ia sudah memahami dan mengalami hal yang luar biasa di luar nalar. Tapi bagaimana dengan Bapak dan Padenya? Mereka mungkin malah belum pernah mengalami kejadian yang ekstrim dalam hidupnya yang berhubungan dengan dunia gaib. Bagaimana? Apa kalian siap? Kalau tidak, biar aku sama Bima saja yang pergi. Sekali lagi Pak Arif bertanya kepada mereka berdua. Ini semua untuk keselamatan anakku. Justru aku yang seharusnya bertanggung jawab dengan semua ini, bukan malah Bima, kata Pade dengan suara yang sedikit meninggi. Tersenyum, Pak Arif mengangguk mendengar jawaban dari Pade Wawan. Desa Lingwar ini sepertinya masuk ke pedalaman, ucap Banyu yang sembari melihat handphone yang ada di tangannya. Beberapa sumber yang kulihat juga banyak hal aneh yang terjadi di sana. Lanjutnya dengan mengangkat kepala menatap mereka semua. Bima yang mendengar itu hanya terdiam. Sedari tadi pikirannya terus melayang ke arah Mbak Maya. Entah apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya resah. Dia beranjak ingin melihat kondisi sepupunya tersebut. Berjalanlah dia menuju kamar Maya. Pelan dia membuka pintu kamar sepupunya, dan benar saja Mbak Maya saat ini sedang duduk di pinggiran kasur. Kondisinya masih tetap sama, tatapannya kosong seperti orang sedang melamun. Mbak, ucap Bima mendekati Maya. Mbak Maya ngapain? Ucap Bima yang sudah duduk di sebelahnya. Menengok ke arah Bima, Maya berbisik. Bim, tolong aku, Bim. Aku takut, ucapnya lirik. Aku sudah sedari kemarin diajak pergi oleh wanita itu, Bim, lanjutnya. Heran dengan perkataan sepupunya. Siapa yang mengajaknya pergi? Apakah Gendiswari datang kembali ke sini lagi, ke rumah ini? Siapa, Mbak? Bima mencoba bertanya. Mereka, Bim.
Mereka, jawab Mamaya sambil menunjuk ke arah sudut kamarnya Bima. Menengok ke arah di mana Maya menunjuk, tapi tak ada siapapun di sana. Kalaupun ada demit di sekitaran mereka, pasti Bima sudah bisa langsung merasakan hal tersebut. Tapi kondisi kamar Mamaya saat ini benar-benar terlihat tenang. Sekarang istirahat dulu ya Mbak. Nanti kita cari tahu biar kamu bisa seperti dulu lagi, ucap Bima yang mulai beranjak dari sisi ranjang yang sedari tadi ia duduki. Selosok Kliwon sudah dekat. Sanggar Pati pasti akan ramai, ucap mamanya tiba-tiba. Menoleh, Bima terkesiap mendengar ucapan sepupunya barusan. Batinnya benar-benar tidak enak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bima setengah berlari menuju tempat para orang tua di belakang rumah. Kenapa Bim? Ujar Sekar saat melihat Bima terburu-buru melangkah ke arah mereka. Segera Bima menceritakan apa yang terjadi di dalam kamar Maya. Sontak Budi berdiri dan segera berjalan menuju kamar tersebut. Dia pikir Maya sudah bisa diajak bicara. Serius sama Bim, ujar Pak Arif cemas. Dia sendiri tidak mengerti maksud dari perkataan Maya, tapi ada sesuatu yang membuat batinnya bergejolak. Sanggar Pati memang tempat yang menakutkan. Di sanalah semua penghuni alas lali jiwa berkumpul. Jika memang benar, berarti ritual Sendang Pitu. Semoga duganya salah. Dia berharap duganya salah. Kenapa Pak? Tanya Bima yang melihat kepanikan di wajah Pak Arif. Banyu dan Wawan yang sedari tadi memperhatikan tidak paham dengan maksud mereka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ada yang aneh. Segera kita harus mendapatkan air Sendang Pitu, ujar Pak Arif yang kini bangkit dan berjalan ke arah kamar Maya. Pikiran Pak Arif kalut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya tidak ada sosok yang bisa merasuki raga Maya, karena saat ini kamar dan tubuhnya sudah ia pagari dengan pagar gaib. Dia sudah sampai di depan pintu kamar anak temannya itu. Semua orang mengikuti di belakangnya sedari tadi. Saat pintu dibuka, suasana masih tetap sama. Bude yang berada di samping Maya terlihat kecewa karena Maya kembali tertidur seperti malam sebelumnya. Bim, ikut aku, ujar Pak Arif berjalan menuju taman belakang. Bima menurut tanpa memberikan pertanyaan apapun. Ini semua aneh Bim, tidak biasanya seperti ini. Seharusnya tidak ada sosok yang bisa merasuki Maya, ucap Fahri cemas. Tapi Bima tidak melihat satupun sosok saat tadi berada di dalam kamar Mbak Maya, Pak. Mungkin itu memang Mbak Maya yang bicara, ujarnya. Kalau kemungkinan ada sesuatu di luar kehadiran Kendiswari yang membuat Sukma Maya terperangkap di dua alam, kata Pak Arif yang tiba-tiba berhenti dan mengembuskan nafas panjang. Bima diam menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Pak Arif. Namun setelah beberapa saat tidak ada kelanjutan dari ucapannya barusan. Terus bagaimana Pak? Ucap Bima memecahkan keningan. Sendang Pitu. Simba memintaku untuk membawa air dari Sendang Pitu untuk menyempurnakan Sukma Maya, ucap Pak Arif. Kita harus segera mengambil air itu. Aku takut ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi saat ini. Kamu istirahat sebentar. Sore ini kita akan melakukan perjalanan lagi, lanjut Pak Arif. Bima tidak protes. Dia beranjak menuju kamarnya. Hanya di kamarnya dia merasakan ketenangan dan bisa berpikir dengan jernih. Kenapa Simba meminta untuk mengambil air Sendang Pitu? Batin Bima, otaknya begitu keras berpikir, tapi tidak ada jawaban yang dapat ia temukan mengenai Sendang Pitu dan hubungannya dengan kondisi saat ini. Sendang Pitu kui cuma ada satu leh, bukan 7. Terdengar suara familiar di telinga Bima. Simba, ujar Bima terkesiap. Ia langsung duduk dari tidurnya. Golek anak sendang saya di Jogo Pitu Punggowo. Ora gampang tapi yo ora angel. Suara itu kembali muncul dibarengi munculnya sosok Kromo Sengkono di samping Bima. Bah, ucap Bima saat melihat sosok penjaganya itu. Kromo Sengkono akan ikut kamu untuk mencari air Sendang itu, ucap suara Simba. Sosoknya benar-benar tidak bisa dilihat Bima, namun Kromo Sengkono mengangkat tangannya, memberikan gestur sungkem dan mengangguk. Saiki sudah tidak bisa main-main lagi, Cah. Saudaramu sudah dipakai untuk membuat ritual untuk membuka Sanggar Pati. Pripun, Mbah? Kula mboten paham maksudnya panjenengan.
Banyu Sendang Pitu yang bisa membuat sukma dari saudaramu itu kembali ke raganya. Sekarang tidak hanya Gendiswari yang mengincar suara dari anak itu, ucapnya dengan suara menggeram. Mendengar hal itu, Bima segera keluar kamar. Dia mencari keberadaan Pak Arif. Dilihatnya, mereka bertiga sedang duduk di taman belakang rumah. Pak, ada sesuatu, ucap Bima. Kenapa, Bim? Tanya Pak Arif heran. Sendang Pitu itu bukan berarti 7 sendang, Pak. Simba baru saja memberitahu sesuatu. Kita diminta untuk mencari sendang yang dijaga oleh 7 penggawa. Jelas Bima menepukkan tangan ke jidat Pak Arif. Kali ini benar-benar khawatir, ketakutannya benar-benar terjadi. Dia ragu untuk membawa Banyu dan Wawan. Memang tidak ada yang kebetulan. Entah Banyu yang diarahkan mendapatkan informasi tersebut, atau memang ini sebuah takdir yang harus mereka jalani. Sendang Pitu yang dimaksud ternyata adalah Sendang Kaputren yang benar berada di dusun Lingwar. Kenapa, Arif? Ujar pada Wawan yang memperhatikan Arif. Di satu sisi kita beruntung karena bisa kita langsung tahu di mana sendang itu berada. Tapi di sisi lain, sendang yang akan kita kunjungi merupakan sebuah area keramat yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduk desa Lingwar. Jelas Pak Arif. Bagaimana kamu bisa tahu? Dan apa maksud dari dijaga oleh 7 penggawa? Kini Banyu yang ganti bertanya. Kepalanya silih berganti menatap Bima dan Arif. Dia benar-benar sebal saat ini. Keterbatasan informasi yang dimilikinya membuatnya seolah dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Penggawa itu yang berarti 7 penjaga. Dan sosok penjaga itu menurut cerita yang kudapat tidak akan dengan mudah memberikan air yang kita maksud, kata Pak Arif yang kali ini sudah bersandar di kursi sambil memegangi kepalanya. Kenapa jadi serut ini batinnya? Ya, kita tinggal ambil saja airnya terus pulang. Bukannya kita hanya butuh air dari sendang itu agar supaya nyawa dari Maya bisa diselamatkan, ucap Banyu. Benar juga pikir Bima. Kenapa tidak mengambil saja airnya terus pulang? Kenapa? Pak Arif terlihat begitu pusing dan khawatir. Kalau kamu ingin memasak air untuk diminum agar rasa hausmu hilang, itu mungkin bisa dicoba. Tapi jika kita sedang membicarakan soal sukma yang sudah terjebak beberapa waktu di alam mereka, itu berbeda. Jika sisir itu tidak memiliki energi dari Gendiswari, tentu di sana sisir itu tidak akan berguna sama sekali, ucap Arif. Jadi kita harus memberikan air sendang itu di alas lali jiwa, tanya Bima. Perlahan masalah pelik ini mulai terbuka, walau masih banyak segudang misteri yang masih harus mereka pecahkan. Benar, energi dari mereka yang membuat kita bisa membawa sesuatu ke alam mereka. Bukan hanya sekedar mengambil air dan diminumkan ke Maya, lantas tiba-tiba dia akan terbangun. Jelas Pak Arif. Pada yang mendengar itu menampilkan wajah murung. Tidak tahu kenapa dia merasa bahwa ini benar-benar di luar kendalinya. Namun apapun yang akan terjadi, dia akan tetap mengikuti arahan yang diberikan oleh Pak Arif. Dia sudah benar-benar percaya dengan teman seperjuangannya sedari kecil itu. Kromo Sengkono juga bilang kalau kali ini bukan hanya sosok Gendiswari yang mengincar sukma dari Maya, kata Bima dengan memandang lekat ke arah Pak Arif. Itulah Bim, kamu tahu sendiri semalam bagaimana sosok penghuni alas lali jiwa tiba-tiba muncul. Tidak disangka ternyata kita diarahkan menuju ke alun-alun mereka. Dengan ini semua pasti ada sesuatu yang lain, jawab Pak Arif. Bima heran, Pak, kenapa Simba tidak menolong secara langsung dan hanya memberikan kita petunjuk-petunjuk? Bima takut jika kita salah mengartikan ini semua, ujar Bima yang sedari semalam memikirkan kenapa tidak Simba sendiri yang menolong Maya jika memang ia sosok yang dituakan di sana. Ada batasan di alam mereka, Bim. Tidak semua bisa dilakukan semaunya. Aku yakin pasti ada hikmah di balik semua ini. Cuma aku sendiri juga belum tahu secara pasti apa maksud dari rentetan kejadian ini, kata Pak Arif. Apakah aku bisa ikut pergi bersama kalian ke dimensi astral? Ucap Pade. Tiba-tiba mendengar itu Pak Arif tercengang. Mungkin baginya bisa membawa sukma dari temannya itu, tapi bagaimana dengan resiko yang harus dihadapi nantinya? Menggeleng, Pak Arif menolak menjawab pertanyaan tersebut. Waktu sepertinya bagai berlari. Tiba-tiba saja sore sudah datang. Semua laki-laki yang ada di rumah itu sudah bersiap dengan terpaksa. Kali ini Bima harus izin beberapa hari dari sekolahnya. Sungguh dia rindu menjadi normal tanpa harus memikirkan segala sesuatu yang tidak pasti seperti ini. Berapa jam kira-kira kita sampai di desa itu? Tanya Pade menatap ke arah Banyu. 4 atau 5 jam sepertinya, ucapnya sambil melihat GPS yang sedari tadi ia amati.
Desa Lingguar benar-benar berada di kaki Gunung Lingga. Bisa diprediksi jalanan yang mereka lalui juga tidak semulus jalanan perkotaan. Ingat, jika memang ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik kalian tidak melakukan apapun. Ikuti semua arahan yang kuberikan, ucap Pak Arif yang sedari tadi diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Bim, kali ini aku tidak hanya menjagamu. Sebisa mungkin kamu gunakan batinmu untuk mendeteksi jika ada sesuatu gaib yang mendekat. Bisa kan? Lanjutnya saat tengah menatap Bima mengangguk. Bima mengerti, perlahan dia tahu bagaimana caranya menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mendeteksi makhluk astral. Kita berangkat sekarang, tanya Pak Dewawan. Mereka semua berdiri. Sekar dan Yanti berjanji akan selalu mengabari kondisi mereka di rumah. Jika ada sesuatu yang terjadi, mereka akan langsung meminta bantuan tetangga ataupun satpam komplek. Ada raut khawatir yang muncul dari diri mereka saat melihat Bima dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju desa Lingguar ternyata cukup jauh. Mereka harus melewati alas tengah untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Jantung Bima mulai berdebar dengan kencang. Ingatan demi ingatan muncul kembali di kepalanya. Kejadian di alas Lali Jiwo benar-benar merubah sudut pandangnya tentang hidup dunia ini. Setelah ini apa lagi? Batinnya sambil melihat langit yang mulai menghitam. Aneh, kok rasanya mobil ini berat banget, ujar Pak Dewawan. Sudah, jangan putus pikir. Kita semua sedang diawasi oleh mereka, ucap Pak Arif. Tidak betah, dia membuka kaca jendela dan mulai menghidupkan sebatang rokok. Tidak ada jawaban dari mereka semua. Kembali, Pade fokus dengan jalanan. Seperti apa sosok punggawa yang menjaga sendang pitu, Pak? Tanya Bima yang duduk di sebelah Pak Arif. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, Bim. Sebisa mungkin aku menghindari tempat tersebut. Terlebih memang banyak rumor yang berkembang bahwa di sana sering dilakukan ritual penumbalan. Jawabnya. Bima berpikir sejenak. Dia ingat saat melihat masa lalu dari Gendiswari yang menampilkan sosok Arum. Tiba-tiba batinnya terkesiap. Apa ada hubungannya dengan desa yang akan mereka kunjungi? Waktu Bima melihat masa lalu dari Gendiswari, di sana Bima juga melihat kalau ritual yang dilakukan itu di area Sendang, Pak, ucap Bima. Kapan? Kapan kamu melihat itu semua, Bim? Tanya Pak Arif bingung. Waktu di Sanggarpati saat sebelum Bima dikuasai Cempaka Kuning, Bima melihat masa lalu dari Gendiswari saat mencari ingon-ingon untuknya. Jawab Bima. Kenapa kamu tidak cerita, Bim? Ucap Pak Arif yang kali ini melihat ke arah Bima. Banyu dan Wawan yang mendengar itu diam tak bersuara. Tidak ada yang harus mereka katakan. Kembali, Bima menceritakan apa yang sudah dia lihat, bagaimana ia bertemu dengan sosok Arum yang dikelabui oleh sosok Gendiswari. Tunggu. Sepertinya ini semua berkaitan. Aku curiga tempat di mana yang kita tuju adalah tempat saat Gendiswari memulai penumbalan pertamanya, kata Pak Arif yang mencoba menganalisa semua kejadian yang dialaminya saat ini. Itulah apa yang Bima pikirkan. Apakah ini semacam petunjuk atau Bima yang mencoba mencocokkan semuanya? Ucap Bima tidak menjawab pertanyaan Bima. Justru malah Pak Arif melontarkan pertanyaan. Apa kamu melihat bagaimana ritual itu dimulai, Bim? Tanya Pak Arif mengangguk. Bima mengatakan kalau dia melihat Arum masuk ke dalam sendang dan berendam membasuhi semua badannya. Setelah itu dia diberikan sisir, lalu dia diminta untuk mencari darah perawan untuk dijadikan persembahan di malam Selasa Kliwon. Ada sesuatu yang mengajari hati Bima, Pak, ucap Bima saat sudah selesai menceritakan apa yang dia lihat itu. Apa, Bim? Tanya Banyu sebelum yang lainnya sempat menjawab. Dari tadi dia diam menikmati cerita anak laki-lakinya. Ada rasa bangga tapi juga ada rasa khawatir yang muncul dalam dirinya. Sumpah yang diucapkan Arum, ambu mayit, ucap Bima datar. Dar! Tiba-tiba terdengar suara letusan yang cukup kencang. Ban mobil mereka meletus saat Bima mengucapkan kata terakhir itu. Kaget, serentak mereka mengucap asma Allah. Kenapa, Wan? Tanya Pak Arif saat sudah cukup tenang. Tidak tahu, tiba-tiba bannya meletus, jawab Pade bingung. Untung saja kecepatan mereka tidak kencang sehingga mobil hanya sedikit oleng. Mereka semua turun dan memeriksa. Benar saja, ban mobil belakang kempes seperti ada sesuatu yang merobeknya. Dilihat jalanan di sekitar mereka juga tidak ada benda tajam. Segera Pade mengambil ban serep dan mengganti sesegera mungkin.
Sementara itu, Bima merasakan ada sesuatu yang berbeda suasana. Tiba-tiba terlihat sangat menyeramkan dilihatnya jalanan begitu sepi. Kanan kiri jalan hanya berupa pohon pinus. Biarkan Bim, tidak usah kamu hiraukan. Mereka hanya menggoda. Ucap Pak Arif yang sudah berdiri di samping Bima. Asap rokok terlihat mengepul dari mulutnya sedangkan Banyu dan Wawan masih berkutat dengan ban mobil yang pecah. Setelah ini kita istirahat dulu sebentar. Sepertinya istri kalian tadi membawakan kopi hitam panas, kata Pak Arif saat melihat peluh yang sudah membasahi dahi Wawan. Sebenarnya dia tahu kalau perjalanan cukup jauh, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya seperti ada yang sedang menghadang mereka di depan. Berasa liburan ya Arif, sindir Banyu. Dia tahu pasti ada sesuatu yang membuat Arif memutuskan untuk istirahat. Sedangkan pada Wawan, sedari tadi hanya diam, tampak dirinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah ini, biar aku saja yang menyetir. Takutnya nanti kalian kaget jika ada sesuatu yang muncul di depan kaca mobil, ujar sambil menyeruput kopi hitam yang dibawakan dari rumah. Terserah kamu saja, Rif. Aku hanya ingin segera menyelesaikan ini semua dan kembali melihat anakku seperti dulu lagi, ucap Pade Wawan. Mendengar itu, Pak Arif mendekat ke arahnya dan mengajak Pade bicara berdua. Sedangkan Banyu dan Bima saat ini berdiri tak jauh dari mereka, melihat ke atas. Bima tersenyum, bulan sedang menampakkan sinarnya. Favorit kamu ya Bim, ucap Banyu saat melihat Bima tersenyum memandangi langit. Dulu, kalau kamu sedang rewel malam-malam, Bapak aja keluar melihat malam, kamu langsung diam. Sekarang anak Bapak sudah besar ya, ucap Banyu. Ya, Bima selalu suka melihat bulan di saat malam seperti ini Pak. Rasanya tenang, kata Bima yang masih mendongakkan kepalanya. Bunyi suara korek terdengar di telinga Bima menandakan kalau bapaknya saat ini sedang menghidupkan sebatang rokok. Bapak bangga sama kamu Bim, ucap Banyu memperhatikan lekat-lekat anak semata wayangnya. Bangga kenapa Pak? Karena Bima bisa melihat mereka, tanya Bima. Tersenyum, Bayu menjawab, bangga karena kamu rela melakukan ini semua untuk orang lain, ujarnya. Kadang Bima masih takut Pak, apalagi semenjak kejadian semalam. Bim, percayalah, Tuhan selalu bersama hambanya yang yakin akan kebesarannya. Apa yang kamu lakukan saat ini adalah sesuatu yang baik. Jadi Bapak yakin pasti nanti kamu akan bisa melewati ini semua, ucapnya sambil mengelus kepala Bima, hal yang jarang sekali dilakukan. Ada setitik penyesalan. Selama ini ia selalu sibuk bekerja sampai kadang lupa memberikan perhatian kepada anaknya itu. Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bima merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Begitu juga Pak Arif. Dia langsung meminta untuk masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini mereka benar-benar masuk ke area pedalaman. Memang jalan yang mereka lalui masih beraspal, tapi tidak ada satupun rumah atau penerangan yang mereka jumpai. Cahaya apa itu Rif? Ujar pada Wawan yang duduk di sebelah Pak Arif. Bima yang melihat cahaya itu juga kaget. Dia pernah melihat beberapa kali semburat cahaya merah itu. Bagaimana mungkin sosok itu sekarang sedang berada di sini? Tutup matamu jika takut dengan apa yang kamu lihat Tuan, ucap Pak Arif yang malah melambatkan laju mobil yang ia kendarai. Banaspati, ucap Bima tiba-tiba. Benar Bim, Banaspati. Apa yang dilakukan di sini? Ucap Pak Arif. Kini dia menghentikan laju mobil dan berjalan ke arah cahaya merah yang menghalangi jalan mereka. Bima yang melihat itu juga ingin ikut turun, tapi dicegah oleh Banyu. Beberapa saat terjadi perdebatan di antara mereka. Pada akhirnya Bima mengalah dan duduk di dalam mobil. Sedang saat ini Pak Arif terlihat berdiri di depan kobaran api yang berbentuk bola. Entah apa yang sedang dibicarakan mereka. Bima pun tidak tahu. Ingin sekali rasanya mendekat dan mengetahui kenapa Banaspati meninggalkan alas Lali Jiwo dan malah berada di sini. Sosok kobaran api itu tiba-tiba meluncur ke atas dengan cepat. Bapak dan Pade yang melihat itu semua langsung berulang kali menyebut asma Allah. Bima yang menyadari keadaan ini justru malah dilanda rasa khawatir dilihatnya. Pak Arif kembali berjalan menuju mobil. Kenapa Pak? Kenapa Banaspati ada di sini? Tanya Bima sebelum sempat yang lain bertanya. Tidak menjawab. Justru Pak Arif menghidupkan sebatang rokok. Rif, ucap Ade. Aku hanya malah berpikir kalau Banaspati keluar dari alas Lali Jiwa,
Ternyata aku, bukan dia yang keluar, melainkan kita yang masuk ke alas lali jiwa. Menoleh ke arah Wawan, Pak Arif tersenyum kecut. "Hmm, keinginanmu terwujud, Tuan." Tunggu. Maksudnya apa ini, Rif?" ujar Banyu sambil memastikan handphone yang ada di tangannya. Tanpa sadar, kita sudah diarahkan masuk ke dalam dimensi astral. Sendang Pitu. Awal ritual sudah dimulai. Waktu kita tidak banyak sekarang. Bukan hanya jiwa kita yang pergi ke alas lali jiwa, tapi raga kita juga masuk ke dalamnya. Jelas Pak Arif terlihat kepanikan kini mulai muncul di wajahnya yang mulai berkerut. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kali ini juara Pade juga terlihat panik. "Jangan jauh-jauh dariku. Menjaga satu orang aku sudah kewalahan, apalagi harus menjaga 3 orang. Jika kita tidak segera menemukan sendang itu, kita yang akan terjebak selamanya di sini. Panggil penjaga Muvim, dia akan menuntun kita untuk bisa segera menemukan sendang itu," tegas Pak Arif. Mengerti, Bima segera memanggil Kromo Sengkono. Bum! Astagfirullah, ucap Banyu kaget. Terdengar suara benda yang jatuh menimpa atap mobil. Bima tahu itu adalah sosok Kromo Sengkono yang sudah hadir. "Metua!" Terdengar suara geraman yang Bima kenal. Segera Pak Arif dan Bima keluar, sedangkan Banyu dan Wawan masih ragu meninggalkan tempat duduk mereka. Benar, sosok Romo Sengkono sudah duduk di atap mobil dengan bersila. Sosoknya yang besar dan berwajah mengerikan membuat mental dari Banyu dan Wawan mengecil. Sadar betapa mengerikannya dunia yang mereka masuki kali ini. "Yen aku rajogo kowe mesti wes do bakal mati," ucapnya menggeram. Teringat dengan ban meletus tadi, Bima tersenyum simpul. "Sendang Pitu sudah tidak jauh lagi." Saya, aku harap takon, kenapa malah awak dewi digowo nang kene?" tanya Pak Arif lantang. "Kakean cangkem. Api yang sudah dihidupkan akan membesar. Kalau ingin segera selesai, lakukan apa yang harus dilakukan," bentak Kromo Sengkono kepada Arif. Suara yang ditimbulkan oleh Kromo Sengkono menggema di sekitar mereka. Ketakutan benar-benar menyelimuti Banyu dan Wawan. Kali ini nyali mereka seketika menciut. "Ayo, kita harus segera sampai ke Sendang Pitu," ucap Pak Arif yang meminta mereka untuk bergegas mengikutinya. Mereka berjalan, mengikuti jalan setapak masuk ke dalam hutan. Arahan dari Kromo Sengkono jelas kalau Sendang Pitu berada di sisi lain alas ini. Beberapa kali Pade menengok ke arah mobilnya. "Sudah, kita pikirkan nanti. Setelah anakmu selamat, baru kita pikirkan mobil itu," ucap Banyu yang melihat Pade selalu menengok ke arah belakang. Bukan itu. "Tapi dari tadi aku merasa dia mengikuti kita," ujarnya. Mendengar itu, Bima berhenti lalu menengok ke belakang. Kaget dengan apa yang dilihat, ia bergegas berjalan kembali. "Bim, kenapa Bim?" tanya Banyu. Enggak apa-apa, jangan nengok ke belakang lagi tapi ya," ujar Bima sambil melangkah cepat mendekati Pak Arif. Dia melihat sekawanan pocong dengan bentuk rupa yang mengerikan sedang mengikuti mereka. "Aku sudah bilang, jalan terus, jangan diraukan mereka," tegas Pak Arif. Sedari tadi, sebenarnya dia juga tahu kalau ada yang mengikuti langkah mereka. Tapi saat ini, itu tidak penting. Dia sedikit tenang karena Kromo Sengkono juga hadir dan ikut menemani perjalanan ini. "Arif," panggil Banyu heran, karena saat ini langkah kaki Pak Arif tiba-tiba saja berhenti. "Tidak apa-apa, kita lanjut," ucapnya. Dia kembali melangkah. Bima tahu tadi Pak Arif melihat ada bayangan wanita di depan mereka, mirip sekali dengan sosok Gendiswari. Mencoba tenang, Bima juga ikut berjalan kembali mengikuti Pak Arif yang sudah berada di depannya. "Apa di dunia mereka itu memang sepi, Arif?" tanya Pak Dewawan. Beruntung jika ramai justru malah membahayakan diri kita," jawab Pak Arif tanpa menoleh sama sekali. "Aku penasaran, bagaimana mungkin ada sendang yang sama di dunia kita dan dunia mereka," ucap Pade. Pak Arif berhenti lagi. Dia menoleh ke belakang menghadap ke arah teman-temannya dan Bima. "Ibarat cermin, kamu bisa melihat dirimu sendiri dari pantulan yang diciptakan oleh cermin itu, dan itu juga berlaku untuk tempat, orang, dan yang lainnya," ucapnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya, Banyu dan Wawan heran dengan jawaban yang diberikan oleh Arif, sedangkan Bima faham segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pantulan. Tidak ada yang sama persis, tapi ada kemiripan, sama halnya dengan saat kita bercermin. Pernah kalian mendengar cerita kalau ada sosok astral yang menyerupai seseorang? Mengangguk, mereka berdua ingat dengan cerita Bima tentang bagaimana sosok Gendiswari yang mencoba mengelabui Bima dengan meniru sosok Budi dan yang lainnya. Nah,
Itu juga bisa berlaku untuk tempat, benda atau lainnya. Tipu daya mereka sungguh luar biasa. Dan sekali lagi, aku peringatkan kepada kalian untuk tidak mudah percaya dengan apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan saat berada di sini. Jelasnya, Bima yang mendengar itu kembali lagi teringat dengan kejadian yang dilaluinya. Memang benar, segala macam analisis atau perkiraan bisa saja salah dan logika sudah tidak berlaku lagi jika kita sudah berhadapan dengan perkara gaib. Banyu dan Wawan faham, meski masih banyak pertanyaan di otak mereka, tapi tidak ada pertanyaan lebih lanjut saat ini. Yang lebih penting adalah mendapatkan air sedang pitu untuk bisa segera menyembuhkan Maya. Kembali mereka berjalan jauh lebih masuk ke dalam hutan. Seharusnya tanpa penerangan mereka tidak bisa melihat jalan setapak karena malam yang begitu pekat. Tapi aneh, semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin langit terlihat seperti waktu maghrib. Bukan mendung, tapi bukan pula berwarna jingga. Pari berhenti lagi, berbalik badan dan menaruh jari telunjuknya di depan bibir. Mereka tahu itu adalah isyarat untuk diam. Sayup-sayup Bima mendengar suara keramaian di depannya. Desa Empu Mayit. Suara Kromo Sengkono masuk ke dalam telinga Bima. Seketika Bima merinding saat mendengar nama desa yang ada di depannya. Keringat mulai menetes di balik tubuhnya. Ingatan tentang sumpah yang diucapkan oleh Arum kembali muncul menggelayuti hati dan juga pikiran Bima. Dengar, jangan berisik, jangan menyapa, dan jangan kaget, bisik Pak Arif kepada mereka semua. Desa Empu Mayit, ucap Bima lirih. Mendengar itu, sontak mereka bertiga menoleh ke arah Bima. Desa Empu Mayit, tanya Banyu tak kalah pelan. Tak tahukah kalian kalau desa Linguar juga disebut sebagai desa kematian? Tanya Pak Arif menggeleng. Mereka bertiga tidak tahu tentang istilah itu. Kalian, Banyu dan Wawan, aku yakin hidup kalian pasti begitu membosankan, ucap Pak Arif yang masih sempat mengejek kedua temannya. Sedangkan Bima sedari tadi mengamati desa yang ada di depannya. Dia tahu ada sesuatu yang berbahaya. Batinnya menginginkan untuk tidak masuk ke daerah itu. Seperti yang kubilang, di desa Linguar ada satu sendang yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduknya. Di alam kita sering dilakukan penumbalan dengan dalih untuk menolak bala. Itu hanyalah rumor. Aku sendiri tidak pernah mencari tahu dan tidak mau tahu. Tapi sekarang, jika kita beruntung, kita akan tahu kebenaran dari desa tersebut dari sisi yang lainnya, ucap Arif. Bim, hati-hati. Mereka hanyalah jiwa yang terbelenggu di tempat itu, tapi tidak dengan si penjaga. Hati-hati dengannya. Sekali lagi, suara Kromo Sengkono muncul di telinga Bima. Dia tidak tahu apakah Pak Arif juga mendapatkan bisikan seperti itu atau tidak, tapi dari raut wajahnya yang waspada, Bima cukup yakin kalau ia juga merasakan hal yang sama dengan dirinya saat ini. Apa tidak ada jalan lain menuju sendang tanpa harus melewati desa ini, Pak? Tanya Bima. Dia benar-benar ragu untuk memasuki sendang itu. Batinnya benar-benar menolak. Lihat sekitaranmu dengan seksama, Bim, ucap Pak Arif. Bima mengedarkan pandangannya. Matanya membulat. Saat ini mereka benar-benar seperti dikepung oleh sesuatu yang di luar nalar manusia. Sosok-sosok penunggu alas lali jiwa yang pernah dia temui mulai bermunculan kembali. Pilihannya, kita menghadapi makhluk-makhluk itu atau masuk ke dalam desa, katanya. Bagaimana kamu yakin kalau ini desa yang dimaksud, Rif? Kini Pade yang bertanya. Benar, bagaimana jika desa yang ada di depannya itu bukanlah desa yang mereka maksud, melainkan desa lain yang malah bisa menghantarkan mereka menuju keabadian? Apa sih Mbak sedari tadi memberitahumu, Bim? Ucapnya heran. Menggeleng, Bima mengatakan kalau dirinya tidak mendapatkan arahan apapun untuk menuju ke sana, hanya wejangan-wejangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono untuk terus berhati-hati. Parif terdiam. Dia malah ragu sekarang dengan apa yang didengarnya. Sejurus kemudian ia langsung duduk bersila. Bima tahu dia sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sesuatu dan memastikan apakah jalan yang akan dilalui mereka benar atau tidak. Hembusan angin dingin mulai menerpa wajah mereka. Sensasi yang biasa Bima rasakan ketika ada sosok yang datang mendekat. Benar saja, Kromo Sengkono tiba-tiba hadir dengan berjalan mendekati mereka. Pada awalnya dia menyangka kalau itu bukan sosok penjaganya, namun ketika sudah dekat jelas sekali dari bentuk dan energinya itu adalah sosok Kromo Sengkono. Pangirif, benar ini jalannya. Jangan khawatir,
Yakin dengan Tuhan, ucapnya membuka mata. Pak Arif bangkit sekali lagi. Dia melihat ke arah desa dengan mengucapkan basmalah. Dia memantapkan langkahnya memasuki desa itu. Banyu dan Wawan, mereka benar-benar merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Pade sendiri semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Gestur itu terlihat sekali dari raut wajahnya yang sudah mulai berkeriput. Mantapkan diri kalian, jangan kalah dengan Bima, ujar Pak Arif. Tiba-tiba desa itu kini terasa begitu sepi. Padahal sedari tadi Bima dengan jelas mendengar suara keramaian seperti sedang berada di pasar. Tetapi ketika mereka semua memasuki desa, suara keramaian itu lenyap seketika, tergantikan dengan kesunyian yang mengerikan. Bahkan saking sunyinya, Bima seperti mendengar detak jantung dari laki-laki yang berada di sisi kanan kirinya. Saat ini Bima mengedarkan pandangannya. Mirip sekali dengan desa yang pernah kulihat, batin Bima. Belum sempat Bima bertanya, tiba-tiba saja brak! Pak Arif terpental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Bima dan lainnya panik, segera berlari menuju Pak Arif. Pergi atau mati, terdengar suara menggelegar dari sekeliling mereka. Bima mencoba berkonsentrasi untuk melihat siapa sosok yang melakukan ini semua. Bocah, bocah, ucapnya malah tertawa saat mengetahui Bima sedang mencoba mencarinya. Kini di depan mereka sudah hadir sosok laki-laki tua dengan tongkat yang digunakan untuk menyangga tubuhnya. Mirip dengan Simba, tapi dia memiliki tanduk kecil dan ekor panjang layaknya seekor monyet. Apa pengenmu, ha? Ucapnya menyeringai memperlihatkan taringnya yang tajam. Ngapunten, Mbah. Kami mau pergi ke Sendang Pitu, ucap Bima. Dia tidak bermaksud untuk mengatakan hal itu secara gamblang, tapi rasa takut akan aura dan tatapan yang diberikan oleh kakek tersebut membuat Bima secara spontan mengatakan itu semua. Sendang Pitu, duwe urusan apa kowe nang kono, ha? Urusan apa kamu? Nekat kamu bocah, ucapnya masih dengan berdiri memandangi mereka semua. Pak Arif masih mencoba untuk menyembuhkan lukanya. Bapak dan Pade juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Bocah iki diutus kanggo medhot ritual Senggarpati. Suara geraman muncul dari sisi belakang Bima. Sosok Romo Sengkono sudah hadir di antara mereka. Sanggarpati, tawanya menggelegar. Tak kayak pilihan, boleh lewat, tapi tinggal satu. Larilah Bim, aku akan menghadang Ki Ganang. Terdengar jelas suara Kromo Sengkono di batin Bima. Pilihan, sopo kowe, wani-waninya memberikan pilihan. Ejek Kromo Sengkono yang mulai bersiap-siap jika memang harus terjadi pertempuran. Hei, kowe bocah, wani karo aku, Bima berjalan mendekat ke Pak Arif yang sudah berdiri. Dia juga sudah siap dalam posisi tempur. Banyu dan Wawan yang melihat itu hanya bisa terdiam dan memperhatikan. Dia itu Ki Ganang, salah satu penjaga Sendang Pitu. Kromo Sengkono meminta kita untuk lari dari sini sementara dia menahannya, ucap Bima. Kalian terus lari lurus ke arah bukit itu. Jika terjadi sesuatu padaku jangan hiraukan. Bima akan menuntun kalian, faham? Tegas Pak Arif sambil menunjuk ke arah bukit hitam di belakang mereka. Tapi Rif, ucap Pade saat mendengar ucapan temannya. Dia begitu menyesal telah melibatkannya sejauh ini. Menggeleng, Pak Arif tidak menerima penolakan. Dar! Tanpa mereka sadari, Kromo Sengkono sudah mencoba menghajar Ki Ganang. Tapi siapa sangka gerakan kakek tua itu tak kalah cepat. Gerakannya begitu lincah menghindari serangan dari Kromo Sengkono. Kini para penghuni desa mulai menampakkan batang hidungnya berubah, dan sosok mereka yang pucat dan tidak utuh membuat Bima merinding. Ayo, ucap Bima menyadari bahaya yang tengah mengintai mereka. Tergesa mereka berempat berlari menuju bukit yang ditunjuk oleh Pak Arif. Melihat itu, Ki Ganang malah menyeringai dan menghentakkan tongkatnya. Semua penghuni desa keluar dan mengejar mereka. Bahkan sosok-sosok astral yang sedari tadi mengamati di hutan tidak ingin kalah. Mereka berbondong-bondong ingin menangkap manusia yang sudah berani masuk ke alas Lali Jiwo. Puluhan sosok kini mengejar mereka. Beberapa kali Pak Arif melemparkan energi untuk menghalau mereka, tapi percuma, jumlah mereka terlalu banyak.
banyak. Jangan sampai terpencar, teriak Pak Arif yang mencoba menghalau sosok-sosok itu. Dalam kepanikan, sekali lagi Bima merasa dirinya tidak berguna. Dia terus berlari di depan memimpin mereka semua. Satu sosok berhasil mengejar wanita dengan rambut yang begitu panjang berwarna putih. Dari tubuhnya mengeluarkan bau bangka yang begitu menyengat. Bima merasa gentar. Apa yang harus dia lakukan? Dalam kepanikan, Bima tiba-tiba teringat dengan ucapan Pak Arif bahwa di dunia mereka seperti dengan dunia fantasi. Maka Bima berkonsentrasi, mengumpulkan energi di kepalan tangannya. Bruk! Nekat, Bima menonjok sosok yang menghalanginya. Kaget karena mereka bisa menerima pukulannya. Sosok wanita itu terpelanting dan terbang menuju pohon yang jauh di atas mereka. Ketakutannya sedikit sirna. Setidaknya Bima sadar kalau dia bukan hanya bisa berinteraksi secara verbal, tapi juga bisa menyentuh mereka. Semakin banyak sosok yang mengerubungi mereka. Sesekali Bima berlari menghajar sosok yang mencoba melukai bapak dan padenya, hingga tanpa sadar ada tangan yang memegangi pundaknya. Bima kembali merasakan sensasi yang pernah dilalui. Himpitan benda padat dan keras. Nafasnya sesak. Ketika membuka mata, dia sudah kembali ke tengah desa yang tadi ia datangi. Ki Ganang kembali membawanya ke tempat tersebut. Kromo Sengkono yang melihat itu terlihat marah, khawatir dengan keselamatan Bima. Sementara itu, tiba-tiba saja makhluk yang mengerubungi mereka bertiga tiba-tiba saja lenyap, seolah ada sesuatu yang membuat sosok itu menghilang. Kalian tidak apa-apa, ucap Pak Arif kepada kedua temannya. Tidak, aku baik-baik saja hanya, ucap Pak Wawan dengan nafas memburu. Beberapa menit yang lalu dia mengira bakal mati dimakan para demit itu. Bima, kemana? Bima di mana, Arif? Ucap Banyu panik saat tidak melihat keberadaan mereka. Loh, bukannya tadi bersama kalian? Tanya Pak Arif juga tak kalah panik. Tidak mungkin Bima pergi meninggalkan mereka. Selama ini dia tahu kalau anak itu pasti akan menuruti apa yang diperintahkan, terlebih meninggalkan orang tua dan padenya. Aku tidak tahu, Rif. Mereka mengerubungiku. Bima kemana, Rif? Ujar Banyu panik dan khawatir dengan kondisi anaknya. Tenangkan dirimu, Nyo, ucap Pade meskipun dirinya juga merasa khawatir. Mengedarkan pedangan, Pak Arif tidak melihat keberadaan Bima dan sosok penunggu alas lali jiwa. Lalu ia kembali duduk bersila. Di sisi lain, aku wes omong, tinggal siji liane oleh lewat, ucap Ki Ganang dengan tawa mengejek. Bima tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya seolah menjadi batu, hanya batinnya yang terus berzikir meminta pertolongan kepada Tuhan. Bocah iki ampune wangi, cocok dadi ingon-ingonku. Ucapnya dengan mengendus-endus tubuh Bima. Melihat itu, justru Kromo Sengkono menyeringai. Dia membatin, saat ini sosok itu salah menangkap bangsa. Ambillah kalau mau, toh memang benar bocah itu tidak berguna, ucap Kromo Sengkono. Mendengar itu, Bima membelalakan matanya. Bagaimana mungkin sosok yang katanya menjadi penjaganya itu malah justru memberikan hidup Bima ke makhluk seperti Ki Ganang. Loh, bukannya tadi kamu bilang kalau dia yang akan memutus ritual Sanggarpati, ucap Ki Ganang heran. Kromo Sengkono tahu kalau sebenarnya Ki Ganang membawa Bima hanya karena dia mengatakan sesuatu yang membuatnya tertarik. Aku ngapusi, jelas ampune bocah kuwi wangi. Kromo Sengkono menyeringai sejenak. Mereka saling tatap. Tidak ada sesuatu yang mereka lakukan, namun di luar dugaan ternyata Ki Ganang benar-benar berniat membawa Bima pergi. Yowes, tidak perlu bertengkar lagi. Aku bawa anak ini ke tempatku, katanya. Panik, Bima mencoba bergerak. Sekali saja dia sampai dibawa pergi, dia yakin belum tentu Kromo Sengkono bisa menemukannya. Selesai. Wow, luar biasa. Makin keren nih kisah Bima dari hari ke hari, dan misterinya sangka udah selesai kemarin ya, ternyata masih panjang. Dan di sini bagaimana sendang pitu. Tadinya yang ada di otak kita pasti harus mendapatkan air dari 7 sendang. Sendang itu danau ya teman-teman ya. Ternyata di sini tidak, bukan 7 danau yang dimaksud, tapi 1 sendang yang dijaga oleh 7 penjaga. Waduh, untung aja dikasih tahu nih Mas Simba, kalau enggak udah capek-capek dari 7 sendang salah lagi ya kan. Dan air itu digunakan untuk menyelamatkan sukmanya Mbak Maya, karena ternyata
bukan hanya sosok Gendiswari aja nih yang mengincar Sukma Mbak Maya, tapi wah Sanggar Pati udah kumpul semua di sana. Makin seru aja pokoknya. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk next episode besok. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.